Baik, ini sudah bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absennya sudah ya, saya tutup ya. Belum Pak, sebentar Pak. Pak. Ayo buruan. Mana ya? Sudah belum? Oke, kita hari ini akan bahas tentang aljabar boolean ya. Eh, ya diharapkan sudah mempelajari video-video yang di share ya, sudah buat tugasnya juga. Eh, Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya. Iya Pak. Ini saya akan jelaskan ringkas saja dan nanti kita coba latihan ya. Jadi pengembangan dari teori logika ya, itu ada yang namanya aljabar boolean. Nanti aljabar boolean ini implementasinya sangat penting ya dalam mendesain sebuah sistem digital. Seperti ini contohnya ya. Ini contoh sederhana sistem digital. Ini desain awalnya ini dibuat menggunakan aljabar boolean ya. Di sini ada nanti terkait aljabar boolean kita nanti belajar tentang gerbang logika ya, logic gate seperti ini. Nah, ini teori dasarnya adalah dari aljabar boolean. Jadi ini harus sangat penting dipahami teori aljabar boolean ya. Terutama kalau Anda ingin mempelajari lebih detail ya tentang sistem digital ya. Misalnya Anda ingin membangun sebuah sistem digital, Anda harus paham tentang teori aljabar boolean ini. Sebenarnya prinsipnya sama ya seperti logika proporsional kemarin ya. Hanya desainnya lebih sederhana lagi ya. Kalau di logika yang kemarin kita buat tabel kebenaran ya, itu nilai kebenarannya ada true dan false. Kalau di aljabar boolean nilai kebenaran yang digunakan adalah 0 dan 1 ya. Kalau true itu 1, kalau false itu 0 gitu. Ya, lebih ringkas ya. Tapi prinsipnya sama aja. Misalkan ada dua operator A dan B misalkan ya. A dan B yaitu nilainya sama nanti. Kalau A dan B kan kalau dua-duanya itu bernilai benar ya, maka dia outputnya akan benar ya. Selain itu salah, false ya. Nah, sama kalau di aljabar boolean nanti kalau A dan B itu akan bernilai 1 ketika outputnya akan bernilai 1 ketika semua inputnya itu 1 gitu. Ya, selain itu maka outputnya adalah 0 gitu. Sama, cuman diganti notasinya aja ya.
Kemudian sama ya, kalau ada operatornya ada yang binary ya, menggunakan dua operan ya. Binary itu menggunakan dua operan seperti AND OR itu ya. AND OR itu dua operan. Dan nanti kalau AND itu biasanya digunakan tanda seperti perkalian ya, tanda titik gitu ya. Kalau OR itu menggunakan tanda plus. Ya, karena operasinya mirip ya, bukan sama tapi mirip ya. Nanti kalau nanti terkecoh nanti kalau Anda persepsinya sama ya. Bukan sama tapi mirip. Operasi N itu mirip dengan perkalian ya. Mirip dengan operasi perkalian dalam aljabar yang biasa ya. Sedangkan operasi OR itu mirip dengan operasi penambahan ya. Maka dia menggunakan tanda plus seperti ini. Nah, ini operasi dasarnya yang biner ya. Kemudian ada yang unary ya. Nah, kalau yang binary tadi dua operan ya, atau dua variabel. Kalau yang unary itu satu variabel ya. Ya, pakai yang not ya. Unary itu yang not. Tandanya biasanya menggunakan tanda aksen seperti ini. Kalau yang kemarin kan biasanya kita pakai seperti negasi gitu ya. Negasi gitu ya, atau ditulis not gitu. Kalau di sini biasanya kita gunakan tanda aksen seperti ini. Nah, jadi untuk menuliskan sebuah persamaan aljabar boolean nanti yang digunakan tanda-tanda ini ya. Ada plus, titik gitu ya, dan aksen ya. Nah, ini tiga operasi dasar ya. Dalam aljabar boolean itu untuk membuat persamaan ada tiga operasi dasar nih. Nah, nanti ada operasi lain seperti XOR ya. Banyak ada XOR ya, ada not AND, NAND ya, not OR, NOR gitu ya. Ada XNOR dan seterusnya. Tapi untuk yang operator dasarnya adalah tiga operator ini. Ya, ini ya perbandingan simbol kemarin ya. Kalau di aljabar yang kemarin, yang logika kemarin kita gunakan seperti itu. Kalau yang di aljabar boolean nanti simbolnya seperti ini. Kemudian berlaku juga hukum-hukum aljabar ya, aljabar logika yang kemarin, postulat Huntington itu terkait nanti sifat-sifat dari aljabar boolean. Seperti kemarin ada klosur, ya, identitas, komutatif, ya, distributif, komplement dan seterusnya. Sama sifat-sifatnya ya. Ini NB ya, sama ya. Kalau NB itu yang tadi ya, kalau dua-duanya dia akan outputnya akan 1 jika semua input itu nilainya 1 ya. Nah, selain itu 0 ya. Kalau OR ya, yang N ya, ini OR, dia akan bernilai 1 ya kalau salah satunya 1 ya. Atau dia akan bernilai 0 kalau semuanya 0. Nah, jadi kalau dilihat dari polanya ya, kalau dilihat dari pola ini, output dari N ini dia mirip dengan perkalian ya, mirip ya. 0 kali 0 kan 0 ya, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0 ya, 1 kali 1, 1. Kalau yang ini OR dia mirip dengan penambahan ya. 0 tambah 0, 0 ya, 0 tambah 1, 1. Nah, 1 tambah 1,
Nah, ini saya bilang mirip tadi ya, tidak sama tapi mirip. Itu ya, ini pola dari penjumlahan atau operasi dari AND dan OR ya. Nah, kalau yang NOT ya dibalik aja. Nah, kemudian ada istilah prinsip dualitas ya. Nah, ini sebenarnya ada dua cara ya untuk menyatakan satu persamaan aljabar boolean ya, dengan mengganti operatornya gitu ya. Dua persamaan itu nanti dia mempunyai nilai yang sama gitu ya, nilai kebenarannya sama. Nah, contoh-contohnya seperti ini ya. Misalkan ada persamaan seperti ini, A N B N 0 or not A ya. Nah, ini sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Maka dualnya adalah A or 0 ya. A or 0 or 1 and not A ya. Dan sama dengan 1. Nah, jadi diganti operatornya ya. Kemudian nilai dari dibalik nilai 0 dan 1-nya. Nah, contoh yang lain ini ada A N dalam kurung not A or B ya. Ini sama dengan AB, A N B. Dualnya jadi A or not A N B sama dengan A or B. Nah, ini dualitas ya, dia mengganti operator dan nilainya ya. Kalau operatornya N diganti dengan OR ya, sebaliknya OR diganti dengan N ya. Dan nilai 0 diganti dengan 1, 1 diganti dengan 0. Nah, ini membuktikan dua persamaan ini ya. Ada A or not A and B ya, sama dengan A or B ya. Nah, ini dibuktikan bahwa ini sama dengan ini. Pakai sifat-sifat aljabar boolean tadi ya, ada sifat distributif. Nah, ini yang sifat distributif ini agak mengecoh ya. Tadi ada contohnya, kita lihat contohnya ya. Kalau makanya tadi saya sampaikan operasi dari aljabar boolean ini mirip dengan aljabar yang biasa ya, tapi mirip ya, bukan sama ya.
Nah, seperti sifat distributif ini ya. Kalau ini seperti perkalian kan kita bisa kalau di aljabar biasa seperti ini ya. Bisa ya. A dikali dalam kurung B tambah C gitu ya. Jadi di distributif jadi A dikali B ditambah A kali C ya. Nah, kalau di aljabar boolean kita bisa juga seperti ini ya. Nah, operatornya A or dalam kurung BNC ya. Ini bisa didistributifkan juga nih ya. Jadi A or B, N, A or C ya. Gitu. Tapi kalau di aljabar biasa kan nggak bisa nih ya. Kalau di aljabar biasa yang menggunakan nilai desimal ya. Kalau ini kan kita pakai nilai biner ya. Itu tidak bisa melakukan distributif seperti ini ya. Kalau di aljabar biasa, kalau di aljabar boolean bisa ya. Dan ini biasanya salah satu trik untuk melakukan penyederhanaan ya. Sering digunakan untuk menyederhanakan sebuah persamaan logika atau persamaan aljabar boolean ya. Menggunakan sifat distributif seperti ini. Jadi kalau ada yang seperti ini polanya nanti bisa lebih sederhana dibuat seperti ini. Ya, atau perlu dijabarkan lagi, itu bisa dibuat seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi yang ini, nah yang distributif ini tadi ya. Nah, ini yang OR yang ini didistributifkan ke sini ya. A or not A ya. N A or not B ya. A N not A ya. A or not A ya. N A or B. Nah, ini distributif ya, dijabarkan. Nah, supaya ini ketemu nih. Ya, ketemu A or not A ini kan bisa kita sifat komplement ya. Ini pasti satu ya, nilainya pasti satu. Jadi hasil yang terakhir adalah kalau satu di n-kan dengan A pun pasti nanti hasilnya sama dengan ya, identitas ya. Ini penyederhanaan atau pembuktian menggunakan sifat dari aljabar boolean. Nah, untuk yang pembuktian yang kedua ya. Ya, ini sama didistributifkan ya. Seperti ini. Nah, kalau ini kalau tadi kan A diorkan dengan komplemennya, dia jadi satu ya. Sifat komplement ya. Jadi satu. Kalau A di n-kan dengan komplemennya, dia jadi 0 ya. Jadi 0. Ya, berapapun kan. Kalau ini kan misalkan A-nya 0 ya. A-nya 0, ininya pasti jadi 1 kan. 0 kan 1. 0 n 1 pasti 0 kan. Atau misalkan A-nya 1 ya. A-nya 1 n not 1 pasti 0 kan. Jadi 1 n 0 jadi 0. Kalau yang OR tadi ya, yang OR ini komplement OR. Kalau notnya A-nya 0 ya. Nah, ini komplement kan pasti 1 nih ya. Kalau 1 OR 0 pasti 1. Kalau A-nya 1 ya 1 OR berapapun di sini pasti 1. Itu komplement ya. Nah, nanti kan di OR-kan ini kalau OR kalau 0 di OR-kan dengan apapun pasti hasilnya identitas ini ya. Nah, identitas kalau 1 tadi identitasnya N ya. Kalau yang 0 identitasnya dengan OR ya. ANB ya. Nah, jadi ANB ini bisa ditulis titik seperti ini atau langsung aja titiknya nggak usah pakai titik ya, seperti ini ya. Baik, sebelum ke latihan soal, mungkin ada pertanyaan di
dipersilakan dulu. Sepertinya belum ada, Pak. Kalau nggak ada, kita langsung ke soal ya. Baik, Pak. Misalkan ada soal seperti ini ya. Silakan nanti dicari dualitasnya dan dibuktikan ya. Nah, itu soalnya ya. Nanti yang pertanyaannya satu, buat dual dari persamaan itu. Kemudian yang kedua, buktikan ya. Apakah valid atau benar atau tidak tuh persamaannya.
Kalau yang bisa jawab langsung raise hand ya. Langsung diketik di chat aja. Jawaban nomor 1, nomor 2 ya. Ini bisa dilihat ya sifat-sifat dari aljabar boolean ya.
Untuk membuktikan kebenarannya bisa pakai tabel kebenaran ya. Sebelum misalkan ini apa? Sebelum membuktikan bahwa melakukan penyederhanaan ya, Anda bisa buktikan dengan tabel kebenaran. Sama nggak nih output dari persamaan yang kiri ya dengan output dari persamaan yang kanan. Nanti untuk tugas kuisnya ya, untuk latihan di rumah nanti saya minta untuk buat persamaan ya, nggak boleh sama dengan yang lain ya. Nanti cari dualitasnya, kemudian dicari dibuktikan kebenarannya ya. Gimana, sudah ada yang bisa belum? Dina sudah? Dina Nabila ini sudah apa belum? Sekarang kalau sudah bisa di share screen hasil kerjaannya. Belum? Bingung. Cari dualnya kan gampang tadi. Sudah ada belum yang bisa? Cari dualnya kan tinggal diganti aja operatornya, n diganti or diganti n gitu aja. Nah di sini kan ada 01 ya. Kalau ada 01, 0 ganti 1, 1 diganti 0 gitu aja. Dia nanti dibuktikan pakai tabel kebenaran, kemudian dibuktikan dengan sifat-sifat aljabar boolean ya. Ini mana nih? Ada nggak nih? Saya kasih waktu 5 menit lagi ya, sampai jam 45 menit ya.
Gimana? Ada yang mau jawab ini? 1 menit lagi ya. Kalau nggak ada, langsung nanti ke soal untuk PR-nya ya. Gimana nih, nggak ada yang jawab? Kalau nggak ada yang jawab, langsung saya kasih soal untuk PR-nya ya. Masih bingung, Pak. Bingungnya di mana? Coba dijawab aja. Saya pengen lihat hasilnya seperti apa. Kan cuman ganti doang. Ini gampang banget loh, ganti ini. Terus kan sudah belajar tabel kebenaran kan? Bisa kan bikin tabel kebenaran? Atau nggak bisa? Atau nggak bisa bikin tabel kebenaran? Kalau mau dibahas, coba dijawab ya. Saya pengen tahu nggak bisanya di mana gitu. Untuk soalnya ini ya.
Siapa ini? Miftahul Diat. Miftahul. Jawabannya dari mana itu? Mana Miftahul? ANB mana Miftahul nih? Halo? Nol dari mana nol nih? Ini hanya mengubah ini ya, mengubah operatornya aja loh, yang belum ke ininya ya, belum ke pembuktian ya. Nomor 1 ini belum pembuktian, cuma mengubah dualitasnya aja. Mengubah dualitas itu kalau yang n jadi or, yang or jadi n gitu ya. Iya, diubah aja langsung aja, gampang banget itu kan. Di contohnya tadi jelas tadi. Gimana yang lain, ada lagi nggak? Coba diperhatikan contohnya. Kalau ini nggak Pak? Biar lihat soalnya ya. Langsung diganti aja loh. nggak usah diotak-atik dulu, cuma diganti aja. Ini kurang ininya ya, yang ini ya. Oke, saya benerin aja ya. Ini harusnya ke sini. Nah, gini aja. Udah. Yang ini ya, jawaban yang benar yang saya share ini ya. Ini ya, yang ini ya. Nah, saya share lagi nih jawabannya nih. Nah, ini jawabannya. Ini soalnya ya. Nah, coba diperhatikan itu ya. Gitu aja. Gampang kan? Cuman ganti ini aja. Cuman ganti operator n jadi or jadi n gitu aja. Oh, ini kok sebentar. Ini kurang pas ini ya. Bentar, ada yang salah nih. Saya revisi lagi nih, ada yang ada not A di sini ya. Bentar. Not A. Yang bawah ini yang benar ya. A N A or ya. B or not A ya. B N not A. N C or A ya. Ya, yang paling bawah ini ya. Untuk dualitasnya ya. Tapi ini belum ditentukan apakah ini valid atau tidak ya. Nah, untuk itu coba dibuat ke dalam tabel kebenaran ya masing-masing ini ya. Nah, ini benar nggak nih? Untuk persamaan yang ini
dengan persamaan yang ini nilai outputnya sama nggak gitu. Terus yang ini dengan yang ini dicek output dari tabel kebenarannya sama nggak. Kalau sama ya berarti valid kan ya. Kalau valid berarti sama. Kalau nggak sama berarti nggak valid. Kalau ini sama atau valid ya ini bisa Anda buktikan ya. Kebenaran ininya disederhanakan jadi gini ya. Tapi kalau nggak valid, nggak sama ya, ini nggak sama dengan ini, ya berarti nggak bisa disederhanakan. Nah, jadi dibuktikan dulu pakai tabel kebenaran valid enggaknya, gitu. Baru dibuktikan dengan sifat-sifat aljabar boolean disederhanakan. Mana sudah ada yang bikin tabel kebenarannya ini? Untuk yang ini. Silakan ada yang menjawab kalau mau dibahas. Kalau enggak saya jelaskan untuk tugas PR-nya ya. Masih ada 4 menit lagi ya. Kalau masih ada yang bingung dengan tabel kebenaran, silakan dicari lagi materinya, videonya, atau searching aja di Google tentang tabel kebenaran ya, untuk tabel, bagian lagi. Untuk contoh dualitasnya sangat gampang nih ya, sangat jelas ya, sudah jelas ya. Ini yang sebelah kiri ya, yang contoh 1, contoh I ya. Nah, dualnya sebelah kanan nih, yang atas ya. Yang contoh 2, yang II ya, sebelah kiri nih, dualnya yang bawah sebelah kanan ya. Hanya mengganti operatornya aja. Operator yang N sama OR sama nilai 0 dengan 1. Kalau yang not tetap ya, notnya tetap ya. Kalau yang satu yang ini valid ya, yang satunya pasti juga valid ya. Kalau yang satunya valid, dualnya juga pasti valid gitu. Atau sebaliknya ya, kalau yang satunya itu tidak valid ya, dualnya pasti tidak valid juga. Gimana nih, udah mau habis waktunya? Ada yang mau jelaskan tabel kebenarannya? Mana hasilnya?
nggak ada ya. Oke, saya jelaskan aja untuk soalnya ya. Bisa dibaca di situ ya, di chatnya ya. Saya minta untuk membuat ya sebuah persamaan ya. Kemudian nanti ditentukan, dicari dualnya ya. Persamaan tadi harus ada syaratnya ya, minimal itu menggunakan 3 variabel ya, 3 peubah atau operan ya. Minimal punya menggunakan 3 operan ya, ABC atau PQX atau XYZ atau apa ya, terserah aja. Minimal itu ya. Lebih banyak lebih bagus ya. Kalau misalkan menggunakan 4 operan atau 5 operan gitu, ABCDEF gitu misalkan ya, itu lebih bagus lagi gitu. Atau minimal ya dua operan dengan 1 nilai ya, minimal ini ya, 1 nilai ya. Nilainya tadi ya itu 0 atau 1 itu gitu ya. Nah, dibuat persamaannya tadi ya, seperti contoh-contoh yang tadi ya, yang di video dan yang saya contohkan gitu ya. Gitu. Ini ya ketentuan untuk membuat persamaannya ini tadi ya, untuk jumlah termnya ya atau operannya ya, operan dan nilainya ya. Ini dia minimal ini ya, kalau bisa lebih gitu. Nah, kemudian syarat berikutnya itu tidak boleh sama ya. Ya ini banyak banget variasinya ya, nggak mungkin sama ya. Kalau sama pasti nyontek gitu. Tidak boleh membuat sama dengan yang temennya ya. Ya tidak harus ini nanti tidak harus valid ya ininya. Nah, nanti dibuktikan aja nomor 2, dibuktikan validitasnya pakai tabel kebenaran ya. Dibuktikan validitas tadi yang persamaan yang Anda buat di nomor 1 tadi menggunakan tabel kebenaran. Nah, kalau itu valid ya, hasilnya sama ya, misalkan yang contoh tadi persamaan 1 itu valid ya, dengan persamaan 2 itu sama outputnya ya, atau artinya valid, maka buktikan menggunakan sifat-sifat aljabar boolean tadi ya, disederhanakan ya, buktikan aja dengan sifat-sifat aljabar boolean. Nanti dia sama nggak ini, nanti langkahnya gimana nih, ini bisa jadi sederhana seperti ini gimana gitu ya. Kalau itu valid ya, kalau itu valid selesaikan dengan aljabar boolean ya. Kalau nggak valid ya udah disebut aja nggak valid gitu. Nanti ditampilkan tabel kebenarannya seperti apa gitu. Seperti itu ya untuk soal PR-nya ya. Seperti biasa nanti dijawabnya di Facebook ya. Tinggal dilanjutkan aja nomornya, kemudian di screenshot aja untuk hasilnya. Persamaannya ditulis di balas komentar ya. Nomor kemudian persamaannya. Yang nomor 1 ini ya, yang nomor 1 itu ditulis di balas komentarnya pakai teks ini ya. Yang jawaban nomor 1 ini pakai teks. Dan yang nomor 2 ini di satu balasan yang sama ya. Di satu balasan yang sama nanti dilampirkan screenshot tabel kebenarannya ya. Misalkan contoh jawabannya seperti ini ya. Nanti teks gitu ya, ditulis teks, dibalas, terus nanti sambil dituliskan, dilampirkan untuk jawaban tabel kebenarannya ya, di screenshot ya. Ada pertanyaan nggak?
Cukup jelas ya untuk soalnya. Ya, kemudian untuk menjawabnya ya nanti gini ya. Ini belum diganti ya. Kemarin saya minta untuk disesuaikan ya formatnya di ini ya. Ditulis nomor ini ya, nanti diedit, tolong nih diedit yang masih salah nih, nanti khawatirnya saya nggak kerekap ya, kalau nggak ketahuan nih nomornya nanti saya ngeceknya susah ya. Cukup ditulis angkanya aja seperti ini ya, 1 2 3 gitu, nggak usah pakai tugas-tugas ini ya. Jadi tolong diedit yang benar seperti ini ya. Saya ingatkan lagi, langsung aja seperti ini ya, 1 2 dan seterusnya gitu ya. Nah nanti kalau yang jawaban yang pertanyaan tadi yang hari ini nanti nomor 1 ditulis jangan nomor 1 ya, A gitu ya, ini ganti aja nanti pakai A dan B gitu. Yang nomornya ini kan untuk nomor ini ya, ini diganti A dan B aja. Ntar saya share lagi aja biar nggak sama dengan ini ya, A dan B. Nah, nanti yang ditulis di sini nomor berapa ya, yang terakhir. Kemudian ditulis yang A, misalkan berapa nih yang terakhir? 6 ya, berarti 7 ya. Balas itu 7 berarti ya. 7A. 7A gitu, dituliskan jawabannya ya. Dualitas ini siapa ya? Persamaan yang Anda buat ya. Ini persamaan yang Anda buat apa di sini. Kemudian langsung aja dilampirkan ya. Dilampirkan screenshot dari tabel kebenaran dan pembuktiannya tadi ya. Gitu ya. Saya pikir cukup jelas ya untuk pengerjaan soalnya ya dan pengiriman ya. Itu cukup ya. Kalau masih bingung silakan Anda pelajari lagi videonya, yang video yang saya share di itu ya, di grup Facebook ya. Atau kalau masih bingung juga silakan aja cari yang sumber lain di Google atau di YouTube, silakan. Atau nanti ini bisa, ini akan saya share nanti di YouTube ya, nanti bisa di Anda download juga nanti video yang saya rekam hari ini gitu. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup ya, saya tutup. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.